Pesan ini tiba pada waktu yang sempurna, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tetapi tepat pada saat jiwamu siap untuk menerimanya. Kamu mungkin sudah merasakan gejolak mendalam di dalam dirimu, sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa sesuatu yang monumental sedang akan bergeser dalam hidupmu kamu. Sebuah panggilan yang memanggilmu untuk melangkah ke dalam tujuan yang lebih besar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah waktu ilahi yang telah ditetapkan oleh alam semesta untuk membawamu ke momen ini. Dalam alam rohani, tidak ada kebetulan. Hanya keselarasan ilahi yang dirancang dengan sengaja oleh Tuhan. Kamu ada di sini, membaca pesan ini, karena rohmu telah ditarik untuk menerima kebenaran yang akan mengubah cara kamu menjalani perjalanan spiritualmu selamanya. Untuk waktu yang lama, kamu telah menjalani jalur yang penuh dengan ujian, kesendirian, dan transformasi. Kamu telah menghadapi malam-malam gelap jiwa, saat-saat ketika dunia terasa berat di pundakmu, pengkhianatan yang menusuk hati, penolakan yang terasa seperti luka dalam dan beban berat karena disalahpahami oleh mereka yang tidak bisa melihat cahaya yang kamu bawa. Ujian-ujian ini bukanlah hukuman. Mereka adalah persiapan ilahi, dirancang untuk mengasahmu, memurnikanmu, dan membentukmu menjadi seorang pejuang rohani yang kuat. Seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk misi yang luar biasa. Sekarang, pesan ini datang untuk membuka mata spiritualmu, untuk membantumu mengenali orang terpilih lainnya yang berjalan di sampingmu, membawa misi ilahi mereka sendiri. Dengan memahami 5 langkah ini, kamu akan melihat koneksi-koneksi ilahi yang telah Tuhan tempatkan di jalurmu, dan kamu akan siap untuk memperkuat cahayamu bersama mereka, menciptakan kekuatan yang tak terhentikan untuk memajukan rencana ilahi Tuhan. Tulis 7777 di kolom komentar jika kamu merasa pesan ini sudah menggema dalam rohmu, sebuah tanda bahwa kamu selaras dengan waktu ilahi dan siap untuk menerima kebenaran ini. Sebagai orang terpilih, kamu adalah bagian dari garis keturunan yang langka dan kuat, dipilih langsung oleh Tuhan untuk membawa percikan ilahi yang seringkali tidak dikenali oleh dunia. Rohmu ditandai oleh tangan Tuhan, dan alam rohani tahu persis siapa dirimu. Bahkan sebelum kamu menyadarinya sendiri, perjalananmu unik, penuh dengan ujian yang tidak bisa dipahami oleh kebanyakan orang, tetapi juga penuh dengan tujuan yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Mengenali orang terpilih lainnya bukan hanya tentang menemukan seseorang yang berpikiran sama. Ini tentang mengenali koneksi ilahi yang telah Tuhan tempatkan di jalurmu untuk alasan tertentu. Koneksi ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah bagian dari strategi ilahi untuk memperkuatmu, mendorongmu, dan membantumu memenuhi tugas sucimu. Dalam budaya Indonesia, kita sering merasakan koneksi spiritual ini melalui pengalaman yang mendalam. Seorang pemuda dari Ambon, misalnya, mungkin bertemu dengan seseorang di pasar malam dan merasa hubungan instan. Seolah-olah mereka telah saling mengenal selama bertahun-tahun. Mereka mungkin duduk di tepi pantai, berbagi cerita tentang perjuangan mereka, seperti bagaimana mereka menghadapi penolakan keluarga karena memilih menjadi seniman lokal alih-alih mengikuti jalur konvensional seperti menjadi pegawai kantor. Mereka mungkin mengadakan pameran seni kecil bersama di desa mereka, memperkuat ikatan mereka melalui kreativitas dan tujuan bersama. Pertemuan ini bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang menyatukan 2 jiwa yang ditandai untuk tujuan yang lebih besar. Seperti pemuda itu, kamu juga sedang dipanggil untuk mengenali orang terpilih lainnya yang berjalan di sampingmu, siap untuk memperkuat cahayamu,
Perjalananmu sebagai orang terpilih bukanlah jalan yang mudah. Sejak kecil, kamu mungkin sudah merasa berbeda, seolah-olah kamu tidak pernah benar-benar cocok dengan dunia di sekitarmu. Mungkin kamu merasa seperti orang asing di antara keluarga atau teman-teman, disalahpahami oleh masyarakat yang tidak bisa memahami kedalaman jiwamu. Penolakan yang kamu rasakan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah pengalihan ilahi, cara Tuhan menjaga kamu tetap terpisah untuk rencananya yang lebih besar. Kesendirian yang kamu alami adalah kepompong yang melindungi pertumbuhanmu, mempersiapkanmu untuk kebangkitan spiritual yang sekarang sedang terungkap. Dalam tradisi Jawa, kita mengenal konsep sangkan paraning dumadi, yaitu memahami asal-usul dan tujuan hidup kita. Seorang petani dari Jawa Tengah, misalnya, mungkin merasa terisolasi karena dia lebih suka merenung di tepi sawah daripada bergabung dengan keramaian desa. Dalam keheningan, dia mendengar bisikan batin yang membimbingnya untuk menjalani hidup dengan integritas. Meskipun orang-orang di sekitarnya tidak memahami pilihannya, dia mungkin melakukan ritual kecil, seperti menaburkan air suci di sawahnya sebagai tanda syukur atas panen yang melimpah. Merasa jiwanya terhubung dengan Tuhan melalui hubungan ini. Dia mungkin juga mengadakan selamatan kecil bersama keluarga untuk merayakan hasil panen, memperkuat ikatan komunitasnya. Seperti petani itu, kesendirianmu adalah ruang suci tempat Tuhan membentukmu, mempersiapkanmu untuk misi yang hanya bisa kamu penuhi. Kebangkitan spiritualmu bukan hanya momen emosional. Itu adalah pengungkapan identitas sejati yang kuat. Ini adalah pengangkatan tabir yang pernah membutakanmu dari peperangan rohani yang terjadi di sekitarmu. Kamu bukan lagi sekadar peserta dalam kehidupan. Kamu adalah pemain kunci dalam strategi ilahi Tuhan. Orang terpilih membawa frekuensi yang langka dan tak terbantahkan. Ketika kamu memasuki ruangan, bahkan sebelum kamu berbicara, kehadiranmu mengubah energi di sekitarmu. Mereka yang peka secara spiritual merasakannya seketika. Beberapa tertarik pada cahayamu, merasa tenang atau terinspirasi oleh kehadiranmu. Sementara yang lain, terutama mereka yang selaras dengan kegelapan, merasa terancam olehnya. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat ini pada tokoh-tokoh spiritual. Seorang tabib dari Sulawesi Selatan, misalnya, mungkin memiliki aura yang membuat orang-orang merasa damai hanya dengan berada di dekatnya. Tetapi juga membuat beberapa orang merasa tidak nyaman karena kebenaran yang dia bawa menyingkap kelemahan mereka. Dia mungkin menggunakan doa-doa tradisional Bugis untuk menyembuhkan, dan kehadirannya saja sudah cukup untuk mengusir energi negatif dari ruangan. Dia mungkin mengadakan ritual penyembuhan di rumahnya, mengundang komunitas untuk berdoa bersama, memperkuat ikatan spiritual mereka melalui doa dan nyanyian tradisional. Seperti tabib itu, kamu juga membawa frekuensi ilahi yang dirasakan oleh alam rohani. Dan sekarang kamu harus belajar mengenali frekuensi yang sama pada orang terpilih lainnya. Mengenali orang terpilih lainnya sangat penting, karena musuh berkembang dengan memisahkan dan mengisolasi. Dia ingin menjaga kamu tetap terpencar, teralihkan, dan ragu-ragu. Karena dia tahu bahwa ketika orang terpilih bersatu, cahaya mereka bergabung, dan kekuatan mereka berlipat ganda. Tuhan dalam waktunya yang sempurna sedang menyatukan para pejuangnya, mengatur koneksi-koneksi ilahi yang akan memperkuatmu, mendorongmu, dan melengkapimu untuk pertempuran di depan. Tulis 111 di kolom komentar jika kamu pernah bertemu seseorang dan langsung merasa seperti telah mengenal mereka selamanya. Seolah-olah jiwa kalian saling mengenali sebelum pikiran kalian memahaminya. Biarkan ini menjadi kesaksian akan kekuatan koneksi ilahi, tanda bahwa Tuhan sedang berbicara kepadamu
mengkonfirmasi kebenaran ini dalam hidupmu. Dalam budaya Indonesia, kita sering mengalami momen seperti ini dalam konteks komunitas. Seorang guru dari Sumatera Utara, misalnya, mungkin bertemu dengan seorang siswa baru di kelasnya dan merasa hubungan instan. Seolah-olah mereka berbagi pemahaman yang mendalam tanpa perlu banyak kata. Mereka mungkin duduk bersama setelah kelas, berbagi cerita tentang perjuangan mereka, seperti bagaimana mereka menghadapi keraguan dari keluarga untuk mengejar pendidikan, dan menemukan bahwa pengalaman mereka mencerminkan satu sama lain. Mereka mungkin mengadakan kelompok belajar kecil, mengundang siswa lain untuk bergabung, memperkuat ikatan mereka melalui diskusi yang mendalam tentang mimpi dan tujuan. Seperti guru itu, kamu juga akan merasakan ikatan yang kuat ketika bertemu orang terpilih lainnya. Langkah pertama untuk mengenali orang terpilih lainnya adalah melalui energi mereka. Energi tidak pernah berbohong. Orang-orang bisa menyamarkan niat mereka, kata-kata mereka, bahkan tindakan mereka, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan getaran jiwa mereka. Energi orang terpilih berbeda. Itu membawa frekuensi surga itu sendiri. Ketika kamu berada di dekat orang terpilih lainnya, kamu akan merasakan perubahan yang tak terbantahkan dalam suasana. Ini seperti dua nyala api kuno yang saling mengenali. Sebuah percikan yang membangkitkan rohmu sebelum pikiranmu menyadarinya. Perhatikan baik-baik, karena ini bukan imajinasi. Ini adalah kebangkitan spiritual yang terjadi secara langsung. Orang terpilih membawa getaran yang telah dimurnikan melalui api ujian. Mereka telah melalui badai yang tidak bisa dibayangkan oleh kebanyakan orang. Dan energi mereka tidak rapuh, itu diperkuat oleh pengalaman ilahi, peperangan rohani, dan terobosan kemenangan. Ketika rohmu merasakan energi ini pada orang lain, itu merespon secara instan, seperti garpu tala yang bergetar pada frekuensi yang sama. Dalam budaya Indonesia, kita sering merasakan koneksi ini dalam momen-momen yang tampak biasa. Seorang nelayan dari Maluku, misalnya, mungkin bertemu dengan seorang pedagang di pelabuhan dan merasa hubungan instan. Seolah-olah mereka berbagi pemahaman yang mendalam tentang perjuangan hidup di laut. Mereka mungkin duduk di tepi dermaga, berbagi cerita tentang bagaimana mereka bertahan dari badai besar, dan merasa bahwa roh mereka saling mengenali. Mereka mungkin mengadakan ritual kecil, seperti mempersembahkan ikan kepada laut sebagai tanda syukur atas perlindungan Tuhan. Memperkuat ikatan mereka melalui tindakan spiritual ini, seperti nelayan itu. Kamu juga akan merasakan rasa familiar yang mendalam ketika bertemu orang terpilih lainnya. Sebuah tanda bahwa roh kalian saling mengenali. Kamu mungkin merasa damai secara instan di sekitar mereka. Bukan hanya ketenangan biasa, tetapi rasa familiar yang mendalam, hampir kuno. Tulis 3 di kolom komentar jika kamu pernah mengalami ini. Jika kamu pernah merasakan tarikan kuat yang tidak bisa dijelaskan ini. Pengakuan energi ini bukan hanya tentang kenyamanan. Kadang-kadang itu bahkan terasa intens. Seperti cermin yang memantulkan cahayamu kembali kepadamu. Dalam kehadiran mereka, rohmu terasa terbangun. Percakapan mengalir tanpa usaha. Dan keheningan di antara kalian terasa aman. Bukan canggung. Namun, berhati-hatilah, karena tidak semua yang tampak bercahaya membawa energi sejati orang terpilih. Ada yang meniru cahaya, tetapi kekurangan percikan ilahi di dalamnya. Inilah mengapa kepekaan sangat penting. Ketika energi itu sejati, rohmu akan tahu. Tidak akan ada usaha berlebihan. Tidak ada kebingungan. Hanya koneksi alami seperti dua sungai yang bertemu dan mengalir sebagai satu. Dalam tradisi Bali, kita mengenal konsep taksu, yaitu energi ilahi yang mengalir melalui seseorang ketika mereka menjalani panggilan sejati mereka.
seorang penari dari Bali, misalnya, mungkin bertemu dengan seniman lain di sebuah upacara pura dan merasa taksu mereka saling beresonansi, menciptakan hubungan yang mendalam tanpa perlu banyak kata. Mereka mungkin bekerja sama untuk menciptakan tarian baru yang menginspirasi komunitas mereka, mengadakan latihan bersama di sanggar, memperkuat ikatan spiritual mereka melalui seni dan doa. Seperti penari itu, kamu juga harus mempercayai intuisi rohanimu untuk mengenali energi orang terpilih lainnya. Langkah kedua adalah mengenali pengalaman dan kemenangan rohani yang dibagikan. Ketika kamu bertemu orang terpilih lainnya, kamu akan melihat bahwa cerita kalian saling mencerminkan. Meskipun kalian menjalani jalan yang berbeda, kamu akan menemukan bahwa kalian telah menghadapi perjuangan yang serupa pengkhianatan, isolasi, penolakan, dan peperangan rohani yang intens. Ada pengakuan dalam mata mereka, kedalaman dalam kata-kata mereka, kekuatan dalam roh mereka yang hanya bisa datang dari bertahan melalui badai yang dimaksudkan untuk menghancurkan. Percakapan sederhana tentang tantangan hidup dengan cepat berubah menjadi pertukaran kesaksian yang mendalam. Kamu menemukan bahwa mereka juga telah mempertanyakan jalan mereka, bergumul dengan tujuan, dan berdoa kepada Tuhan dalam keheningan malam yang panjang. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat ikatan ini dalam komunitas spiritual. Seorang pendeta dari Manado, misalnya, mungkin bertemu dengan seorang jemaat dari desa lain dan menemukan bahwa mereka berdua telah menghadapi penolakan keluarga karena iman mereka. Mereka mungkin berbagi cerita tentang bagaimana mereka berdoa di gereja kecil setiap malam, mencari kejelasan, dan menemukan bahwa kemenangan mereka seperti membangun komunitas yang lebih kuat melalui pelayanan mencerminkan satu sama lain. Mereka mungkin mengadakan kebaktian syukur bersama, mengundang jemaat lain untuk bergabung, memperkuat ikatan mereka melalui doa dan nyanyian rohani. Seperti pendeta itu, kamu juga akan merasakan ikatan yang kuat ketika kamu menemukan bahwa seseorang telah melalui api yang sama seperti kamu. Pengalaman bersama ini menciptakan ikatan yang tidak bisa ditiru oleh hubungan duniawi. Ketika kamu mengenali bahwa seseorang telah melalui api yang serupa, jangan anggap itu sebagai kebetulan. Ini adalah konfirmasi dari Tuhan bahwa kalian ditakdirkan untuk saling memperkuat. Tulis 444 di kolom komentar jika kamu pernah berbagi perjuangan atau terobosan dengan seseorang dan mereka mengangguk dengan pemahaman, seolah-olah mereka telah mengalaminya sendiri. Kemenangan bersama juga memiliki kekuatan besar. Orang terpilih lainnya akan merayakan kemenanganmu, seolah-olah itu milik mereka sendiri. Karena mereka memahami biaya dari setiap langkah yang kamu ambil. Mereka tahu malam-malam tanpa tidur, doa-doa sunyi, dan peperangan yang kamu lawan dengan iman. Tidak ada iri hati, tidak ada persaingan, hanya penghormatan dan sukacita bersama. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep syukur, yaitu rasa syukur atas nikmat Tuhan. Seorang pedagang dari Banjarmasin, misalnya, mungkin berbagi cerita tentang bagaimana dia selamat dari kerugian besar dengan seorang teman pedagang lain, dan mereka mengadakan syukuran bersama untuk merayakan kemenangan mereka, mengundang komunitas untuk berdoa dan makan bersama sebagai tanda syukur. Seperti pedagang itu, kamu juga akan menemukan bahwa orang terpilih lainnya merayakan kemenanganmu dengan sukacita sejati. Memperkuat ikatan kalian melalui penghormatan bersama. Langkah ketiga adalah percakapan dan wawasan ilahi yang mengalir secara alami. Ketika kamu berbicara dengan orang terpilih lainnya, kamu akan menemukan bahwa percakapan kalian melampaui obrolan biasa. Kalian berbagi wawasan yang terasa seperti wahyu, ide-ide yang muncul dari tempat yang lebih dalam,
dan pemahaman yang seolah-olah datang langsung dari Tuhan. Percakapan ini bukan hanya intelektual, mereka rohani, mengalir dengan mudah dan penuh dengan kebenaran. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat ini dalam diskusi spiritual. Seorang ulama dari Aceh, misalnya, mungkin bertemu dengan seorang guru sufi dari desa lain dan menemukan bahwa percakapan mereka tentang makna hidup dan iman terasa seperti dialog dengan Tuhan. Mereka mungkin duduk di tepi masjid, berbagi wawasan tentang bagaimana doa mereka membawa kejelasan dalam masa sulit, dan merasa bahwa percakapan ini memperkuat iman mereka. Mereka mungkin mengadakan pengajian bersama, mengundang komunitas untuk belajar dan berdoa, memperdalam ikatan spiritual mereka melalui diskusi yang mendalam. Seperti ulama itu, kamu juga akan merasakan bahwa percakapan dengan orang terpilih lainnya terasa suci. Seperti reuni jiwa yang telah ditakdirkan, langkah keempat adalah tarikan menuju kesendirian dan refleksi batin yang mendalam. Sebagai orang terpilih, kamu mungkin merasa semakin tertarik pada keheningan, mencari ruang jauh dari kebisingan dunia untuk mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Ini bukan kesepian. Ini adalah isolasi ilahi untuk persiapan ilahi. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep nyepi, yaitu hari hening di mana orang-orang bermeditasi dan merenung. Seorang pendeta dari Bali, misalnya, mungkin menggunakan nyepi untuk memperdalam hubungannya dengan Tuhan, keluar dari keheningan dengan visi yang lebih jelas tentang bagaimana melayani komunitasnya. Dia mungkin menghabiskan hari itu di pura, berdoa dan merenung, merasa jiwanya diperbarui oleh keheningan ini. Dia mungkin juga melakukan meditasi di tepi sawah, merasakan hubungan dengan alam dan Tuhan, dan mempersembahkan sesaji sebagai tanda syukur atas petunjuk ilahi. Seperti pendeta itu, kamu juga akan merasa tarikan menuju kesendirian. Dan kamu akan melihat bahwa orang terpilih lainnya juga menghargai keheningan ini. Menggunakan waktu ini untuk menyelaraskan diri dengan kebijaksanaan ilahi. Langkah kelima adalah hubungan yang semakin kuat dengan alam ilahi dan malaikat. Kamu mungkin mulai merasakan kehadiran tak terlihat di sampingmu. Sebuah jaminan tenang bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Kamu mungkin melihat angka-angka berulang seperti 111, 333, atau 777, atau merasakan gelombang kedamaian yang tak bisa dijelaskan di saat-saat sulit. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat tanda-tanda ini sebagai pesan dari Tuhan atau leluhur, seorang nelayan dari Maluku. Misalnya, mungkin melihat angka 727 pada perahu tetangganya dan merasa itu adalah tanda perlindungan Tuhan saat dia menghadapi badai di laut. Dia mungkin berdoa di tepi pantai, meminta petunjuk dan merasa kehadiran ilahi yang menenangkan. Dia mungkin juga melakukan ritual kecil, seperti mempersembahkan ikan kepada laut sebagai tanda syukur atas perlindungan Tuhan, memperkuat hubungannya dengan alam ilahi. Seperti nelayan itu, kamu juga akan merasakan hubungan ini, dan kamu akan melihat bahwa orang terpilih lainnya juga mengalami tanda-tanda serupa, memperkuat keyakinan kalian bahwa kalian dibimbing oleh Tuhan. Dengan kekuatan ini datang tanggung jawab besar. Kamu harus menjaga energimu dengan penuh kewaspadaan, memilih kata-katamu dengan hati-hati, dan bertindak dengan keselarasan ilahi. Tulis, "Saya menerima" di kolom komentar untuk menegaskan komitmenmu untuk menghormati karunia ini. Sebagai orang terpilih, kamu dipanggil untuk menjadi mercusuar harapan, untuk menerangi jalan bagi orang lain, dan untuk bekerja bersama orang terpilih lainnya dalam memajukan rencana ilahi Tuhan. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai gotong royong, yaitu kerja sama untuk kebaikan bersama. Seorang kepala desa dari Nusa Tenggara Timur
Misalnya, mungkin menyatukan komunitasnya untuk membangun jembatan, menghadapi tantangan seperti kurangnya dana, tetapi dengan iman dan kerjasama, dia berhasil mengubah kehidupan desanya. Dia mungkin mengadakan musyawarah desa untuk merencanakan proyek ini, melibatkan semua warga untuk memastikan keberhasilannya dan mengadakan selamatan untuk merayakan penyelesaiannya. Seperti kepala desa itu, kamu juga dipanggil untuk bersatu dengan orang terpilih lainnya, menciptakan kekuatan yang tak terhentikan untuk tujuan ilahi. Kamu telah melalui banyak ujian pengkhianatan yang membuatmu mempertanyakan nilai dirimu. Penolakan yang terasa seperti luka dalam kesendirian yang kadang-kadang terasa seperti hukuman. Tetapi semua itu bukan untuk menghancurkanmu. Itu untuk mempersiapkanmu. Dalam tradisi Kristen di Indonesia, kita mengenal konsep kasih karunia Tuhan. Seorang jemaat dari Sulawesi Utara, misalnya, mungkin selamat dari kecelakaan mobil yang seharusnya fatal, dan melihat itu sebagai tanda kasih karunia Tuhan. Dia mungkin berdoa setiap malam, memohon perlindungan dan petunjuk, dan melihat keajaiban kecil terjadi, seperti mendapatkan pekerjaan baru setelah berbulan-bulan menganggur. Dia mungkin mengadakan kebaktian syukur di gerejanya, berbagi kesaksiannya untuk menginspirasi orang lain, memperkuat iman komunitasnya. Seperti jemaat itu, kamu juga harus melihat setiap ujian sebagai bagian dari kasih karunia Tuhan, mempersiapkanmu untuk misi yang lebih besar. Koneksi dengan orang terpilih lainnya akan memperkuatmu, membantu kamu melihat bahwa kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Bersama, kalian akan menjadi kekuatan yang tak terhentikan, membawa cahaya ke dunia yang membutuhkan. Mengenali orang terpilih lainnya bukan hanya tentang menemukan teman. Ini tentang membangun aliansi rohani yang akan memajukan rencana Tuhan. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep barakah, yaitu keberkahan yang datang dari hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang pedagang dari Banjarmasin, misalnya, mungkin merasa bahwa usahanya diberkahi ketika dia berbagi keuntungannya dengan mereka yang membutuhkan, seperti menyumbang untuk pembangunan masjid ataupun membantu anak yatim. Dengan setiap tindakan kebaikan, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan, melihat setiap keberhasilan sebagai tanda barakah. Dia mungkin mengadakan selamatan untuk berbagi kebahagiaan dengan komunitasnya, mengundang tetangga untuk berdoa dan makan bersama, memperkuat ikatan sosial dan spiritual. Seperti pedagang itu, kamu juga harus hidup dengan cara yang membawa barokah. Mengetahui bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya adalah bagian dari rencana ilahi untuk memperkuat misimu. Bersama, kalian akan menciptakan gelombang perubahan, membawa kebenaran dan kasih ke dunia yang penuh kegelapan. Kamu telah melalui banyak ujian, tetapi setiap ujian itu adalah bagian dari pelatihan ilahi untuk membentukmu menjadi orang terpilih yang kuat. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep tawakal, yaitu menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan setelah berusaha maksimal. Seorang petani dari Aceh, misalnya, mungkin menghadapi musim kemarau yang panjang, kehilangan sebagian besar tanamannya, tetapi dengan tawakal, dia berdoa setiap malam, memohon petunjuk dan kekuatan. Ketika hujan akhirnya datang dan panennya melimpah, dia melihat itu sebagai tanda rezeki dari Tuhan, sebuah konfirmasi bahwa dia berada di jalur yang benar. Dia mungkin mengadakan syukuran di desanya, mengundang tetangga untuk berbagi makanan dan berdoa bersama, memperkuat ikatan komunitasnya. Seperti petani itu, kamu juga harus menyerahkan keraguanmu kepada Tuhan dan melangkah ke dalam kekuatan ilahi yang telah diberikan kepadamu.
Koneksi dengan orang terpilih lainnya akan menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian, bahwa Tuhan telah menempatkan sekutu-sekutu rohani di jalurmu untuk memperkuatmu. Dalam budaya Indonesia, kita juga menghargai konsep sabar, yaitu kesabaran dalam menghadapi ujian. Seorang ibu dari Makassar, misalnya, mungkin menghadapi tantangan besar dalam keluarganya, seperti anak yang sakit atau kesulitan keuangan. Dengan sabar, dia berdoa setiap malam, memohon kekuatan dan petunjuk dari Tuhan. Dengan setiap doa, dia merasa lebih kuat, lebih selaras dengan tujuan ilahinya, dan melihat keajaiban kecil terjadi, seperti kesembuhan anaknya atau bantuan tak terduga dari komunitasnya. Dia mungkin mengadakan selamatan kecil untuk berbagi kebahagiaan dengan tetangga sebagai tanda syukur atas kasih Tuhan. Seperti ibu itu, kamu juga harus tetap sabar dan disiplin dalam menjaga energimu, memastikan bahwa kamu tetap selaras dengan tujuan ilahi. Koneksi dengan orang terpilih lainnya akan membantu kamu tetap teguh, memberikan dukungan dan inspirasi saat kamu menghadapi tantangan. Kamu juga mungkin memperhatikan bahwa ketika kamu bertemu orang terpilih lainnya, kalian sering berbagi visi dan tujuan yang serupa. Dalam tradisi Jawa, kita mengenal konsep manunggaling kaula Gusti, yaitu kesatuan antara manusia dan Tuhan. Seorang dalang wayang dari Yogyakarta, misalnya, mungkin bertemu dengan seorang seniman lain dan menemukan bahwa mereka berdua memiliki visi untuk melestarikan budaya Jawa melalui seni. Mereka mungkin bekerja sama untuk mengadakan pertunjukan wayang kulit di desa mereka, mengundang komunitas untuk belajar tentang nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam cerita-cerita kuno. Pertunjukan ini bukan hanya hiburan, itu adalah cara untuk membawa kebenaran dan inspirasi kepada orang-orang. Seperti dalang itu, kamu juga akan menemukan bahwa orang terpilih lainnya sering berbagi visi yang selaras denganmu, memperkuat panggilan ilahi kalian melalui tindakan bersama. Sebagai orang terpilih, kamu dipanggil untuk menjadi mercusuar cahaya di dunia yang penuh kegelapan. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep bakti sosial, yaitu melayani masyarakat tanpa mengharapkan imbalan. Seorang dokter dari Papua, misalnya, mungkin memilih untuk bekerja di desa terpencil, bukan karena gaji yang besar, tetapi karena dia merasa itu adalah panggilannya untuk membantu mereka yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan. Dengan setiap pasien yang dia rawat, dia merasa sedang memenuhi tujuan ilahinya, membawa harapan dan penyembuhan kepada komunitasnya. Dia mungkin mengadakan klinik gratis untuk anak-anak di desa, melibatkan komunitas untuk mendukung inisiatif ini, memperkuat ikatan sosial dan spiritual. Seperti dokter itu, kamu juga dipanggil untuk melayani dengan kekuatanmu, untuk menjadi cahaya yang menginspirasi orang lain, untuk menunjukkan jalan bagi mereka yang masih mencari. Koneksi dengan orang terpilih lainnya akan memperkuat misimu, memberikan dukungan dan inspirasi saat kamu bekerja untuk memajukan rencana ilahi Tuhan. Kamu juga harus siap untuk menghadapi tantangan dalam perjalanan ini. Sebagai orang terpilih, kamu akan menghadapi perlawanan, baik dari dunia fisik maupun alam rohani. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep istighfar, yaitu memohon ampun dan petunjuk kepada Allah. Seorang pekerja migran dari Indramayu, misalnya, mungkin beristighfar setiap malam, meminta Tuhan untuk menjernihkan pikirannya dan membimbing keputusannya di tengah kesulitan hidup di negeri orang. Dengan setiap istighfar, dia menemukan kedamaian batin, kekuatan untuk menghadapi tantangan, dan kejelasan untuk membuat pilihan yang bijaksana. Dia mungkin juga menulis jurnal doa, mencatat setiap momen ketika dia merasa dibimbing oleh Tuhan, sebagai pengingat akan kasih-Nya. Seperti pekerja itu,
Kamu juga harus tetap disiplin, memilih kebijaksanaan dan kedamaian di atas reaksi emosional, terutama ketika menghadapi perlawanan dari mereka yang tidak memahami panggilanmu. Koneksi dengan orang terpilih lainnya juga akan membawa kamu ke misi bersama. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep musyawarah, yaitu diskusi bersama untuk mencapai mufakat. Seorang aktivis dari Kalimantan, misalnya, mungkin bertemu dengan seorang relawan lain dan menemukan bahwa mereka berbagi visi untuk melindungi hutan adat. Mereka mungkin mengadakan musyawarah dengan komunitas lokal, merencanakan inisiatif pelestarian lingkungan, dan bekerja bersama untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Kerenovasian ini bukan hanya tentang lingkungan. Itu adalah tindakan spiritual yang selaras dengan rencana ilahi untuk menjaga ciptaan Tuhan. Seperti aktivis itu, kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya sering mengarah pada misi bersama, memperkuat dampak kalian melalui kerjasama. Kamu juga harus tetap rendah hati dalam perjalanan ini. Meskipun kamu membawa kekuatan besar, ingatlah bahwa kekuatan itu diberikan, bukan dimiliki. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep Trihita Karana, yaitu harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Seorang pemangku dari Bali, misalnya, mungkin memimpin upacara di pura untuk mempersembahkan sesaji kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas keberkahan yang diterima komunitasnya. Dia merasa bahwa setiap tindakannya adalah bagian dari hubungan harmonis dengan Tuhan, dan dia tetap rendah hati, mengetahui bahwa kekuatannya berasal dari sumber ilahi. Seperti pemangku itu, kamu juga harus tetap rendah hati, memberikan kemuliaan kepada Tuhan yang telah memilihmu, dan menjaga hubunganmu dengan alam ilahi melalui doa dan refleksi. Melangkah ke dalam perjalanan ini, kamu akan menemukan bahwa dunia mulai berubah di sekitarmu. Orang-orang akan tertarik pada cahayamu, beberapa dengan niat tulus, ingin belajar dari kebijaksanaanmu. Sementara yang lain mungkin mencoba menguras energimu. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep silaturahmi, yaitu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Seorang guru dari Sumatera Barat, misalnya, mungkin membangun hubungan dengan komunitasnya melalui pengajaran dan berbagi kebijaksanaan. Tetapi dia juga belajar untuk menetapkan batasan dengan mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi. Dia mungkin mengadakan kegiatan komunitas, seperti kelompok baca Al-Quran, untuk memperkuat ikatan spiritual dengan mereka yang tulus. Seperti guru itu, kamu juga harus bijaksana dalam memilih siapa yang kamu izinkan masuk ke ruang sucimu, memastikan bahwa energimu digunakan untuk tujuan ilahi. Dengan setiap langkah yang kamu ambil, kamu akan semakin menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang memajukan rencana ilahi Tuhan. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep dakwah, yaitu menyebarkan kebenaran dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Seorang ulama dari Aceh, misalnya, mungkin berbicara di masjid tentang pentingnya kejujuran dan keadilan, menggunakan kata-katanya untuk menginspirasi jemaahnya agar hidup lebih selaras dengan kehendak Tuhan. Dia mungkin menghadapi tantangan seperti skeptisisme dari beberapa jemaah, tetapi dengan iman yang teguh, dia tetap berbicara, mengetahui bahwa kata-katanya memiliki kekuatan untuk mengubah hati. Dia mungkin juga mengadakan pengajian mingguan di rumahnya, mengundang komunitas untuk belajar bersama, memperkuat ikatan spiritual mereka. Seperti ulama itu, kamu juga dipanggil untuk menggunakan suaramu sebagai alat kebenaran, untuk berbicara dengan otoritas dan keyakinan, untuk menjadi suara yang membangunkan mereka yang masih terjebak dalam ilusi dunia.
kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya membawa kedamaian dan kekuatan yang tak terbantahkan. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep semangat juang, yaitu semangat untuk terus berjuang meskipun menghadapi rintangan. Seorang aktivis dari Papua, misalnya, mungkin berjuang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, meskipun menghadapi ancaman dari pihak-pihak besar. Ketika dia bertemu dengan aktivis lain yang berbagi visinya, mereka mungkin mengadakan loka karya di desa mereka, mengajarkan generasi muda tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Dengan setiap langkah kecil yang mereka ambil, mereka merasa lebih dekat dengan tujuan ilahi mereka, menginspirasi orang lain untuk berdiri dan memperjuangkan keadilan. Seperti aktivis itu, kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya memperkuat semangat juangmu, memberikan dukungan dan inspirasi saat kamu menghadapi tantangan. Kamu juga harus siap untuk momen-momen kelelahan saat kamu merasa telah memberikan begitu banyak, namun dunia tetap tidak berubah. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep istighfar, yaitu memohon ampun dan petunjuk kepada Allah. Seorang pekerja migran dari Indramayu, misalnya, mungkin beristighfar setiap malam, meminta Tuhan untuk menjernihkan pikirannya dan membimbing keputusannya di tengah kesulitan hidup di negeri orang. Dengan setiap istighfar, dia menemukan kedamaian batin, kekuatan untuk menghadapi tantangan, dan kejelasan untuk membuat pilihan yang bijaksana. Dia mungkin juga menulis jurnal doa, mencatat setiap momen ketika dia merasa dibimbing oleh Tuhan, sebagai pengingat akan kasih-Nya. Seperti pekerja itu, kamu juga harus tetap disiplin, memilih kebijaksanaan dan kedamaian di atas reaksi emosional, terutama ketika menghadapi kelelahan atau keraguan. Kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya seringkali mengarah pada tindakan bersama yang memiliki dampak besar. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep musyawarah, yaitu diskusi bersama untuk mencapai mufakat. Seorang aktivis dari Kalimantan, misalnya, mungkin bertemu dengan seorang relawan lain dan menemukan bahwa mereka berbagi visi untuk melindungi hutan adat. Mereka mungkin mengadakan musyawarah dengan komunitas lokal, merencanakan inisiatif pelestarian lingkungan, dan bekerja bersama untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Kerenovasian ini bukan hanya tentang lingkungan. Itu adalah tindakan spiritual yang selaras dengan rencana ilahi untuk menjaga ciptaan Tuhan. Mereka mungkin juga mengadakan kegiatan penanaman pohon, melibatkan anak-anak sekolah untuk memperkuat kesadaran lingkungan. Seperti aktivis itu, kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya mengarah pada misi bersama, memperkuat dampak kalian melalui kerjasama. Kamu juga harus tetap rendah hati dalam perjalanan ini. Meskipun kamu membawa kekuatan besar, ingatlah bahwa kekuatan itu diberikan, bukan dimiliki. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep Trihitakarana, yaitu harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Seorang pemangku dari Bali, misalnya, mungkin memimpin upacara di pura untuk mempersembahkan sesaji kepada Tuhan, sebagai tanda syukur atas keberkahan yang diterima komunitasnya. Dia merasa bahwa setiap tindakannya adalah bagian dari hubungan harmonis dengan Tuhan, dan dia tetap rendah hati, mengetahui bahwa kekuatannya berasal dari sumber ilahi. Dia mungkin juga mengadakan upacara melukat untuk memurnikan energi komunitasnya, memperkuat hubungan spiritual mereka. Seperti pemangku itu, kamu juga harus tetap rendah hati, memberikan kemuliaan kepada Tuhan yang telah memilihmu, dan menjaga hubunganmu dengan alam ilahi melalui doa dan refleksi. Melangkah ke dalam perjalanan ini,
kamu akan menemukan bahwa dunia mulai berubah di sekitarmu. Orang-orang akan tertarik pada cahayamu. Beberapa dengan niat tulus ingin belajar dari kebijaksanaanmu. Sementara yang lain mungkin mencoba menguras energimu. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep silaturahmi, yaitu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Seorang guru dari Sumatera Barat, misalnya, mungkin membangun hubungan dengan komunitasnya melalui pengajaran dan berbagi kebijaksanaan. Tetapi dia juga belajar untuk menetapkan batasan dengan mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi. Dia mungkin mengadakan kegiatan komunitas, seperti kelompok baca Al-Quran, untuk memperkuat ikatan spiritual dengan mereka yang tulus. Dia mungkin juga mengadakan acara budaya Minangkabau, seperti tari piring, untuk merayakan warisan komunitasnya, memperkuat ikatan sosial dan spiritual. Seperti guru itu, kamu juga harus bijaksana dalam memilih siapa yang kamu izinkan masuk ke ruang sucimu. Memastikan bahwa energimu digunakan untuk tujuan ilahi. Dengan setiap langkah yang kamu ambil, kamu akan semakin menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang memajukan rencana ilahi Tuhan. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep dakwah, yaitu menyebarkan kebenaran dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Seorang ulama dari Aceh, misalnya, mungkin berbicara di masjid tentang pentingnya kejujuran dan keadilan, menggunakan kata-katanya untuk menginspirasi jemaahnya agar hidup lebih selaras dengan kehendak Tuhan. Dia mungkin menghadapi tantangan, seperti skeptisisme dari beberapa jemaah, tetapi dengan iman yang teguh, dia tetap berbicara, mengetahui bahwa kata-katanya memiliki kekuatan untuk mengubah hati. Dia mungkin juga mengadakan pengajian mingguan di rumahnya, mengundang komunitas untuk belajar bersama, memperkuat ikatan spiritual mereka melalui diskusi yang mendalam. Seperti ulama itu, kamu juga dipanggil untuk menggunakan suaramu sebagai alat kebenaran, untuk berbicara dengan otoritas dan keyakinan, untuk menjadi suara yang membangunkan mereka yang masih terjebak dalam ilusi dunia. Kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya membawa kedamaian dan kekuatan yang tak terbantahkan. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep semangat juang, yaitu semangat untuk terus berjuang meskipun menghadapi rintangan. Seorang aktivis dari Papua, misalnya, mungkin berjuang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, meskipun menghadapi ancaman dari pihak-pihak besar. Ketika dia bertemu dengan aktivis lain yang berbagi visinya, mereka mungkin mengadakan loka karya di desa mereka, mengajarkan generasi muda tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Dengan setiap langkah kecil yang mereka ambil, mereka merasa lebih dekat dengan tujuan ilahi mereka, menginspirasi orang lain untuk berdiri dan memperjuangkan keadilan. Mereka mungkin juga mengadakan pameran budaya, seperti tarian tradisional Papua, untuk merayakan identitas mereka, memperkuat ikatan komunitas. Seperti aktivis itu, kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya memperkuat semangat juangmu, memberikan dukungan dan inspirasi saat kamu menghadapi tantangan. Kamu juga harus siap untuk momen-momen kelelahan. Saat kamu merasa telah memberikan begitu banyak, namun dunia tetap tidak berubah. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep istighfar, yaitu memohon ampun dan petunjuk kepada Allah. Seorang pekerja migran dari Indramayu, misalnya, mungkin beristighfar setiap malam, meminta Tuhan untuk menjernihkan pikirannya dan membimbing keputusannya di tengah kesulitan hidup di negeri orang. Dengan setiap istighfar, dia menemukan kedamaian batin, kekuatan untuk menghadapi tantangan, dan kejelasan untuk membuat pilihan yang bijaksana. Dia mungkin juga menulis jurnal doa, mencatat setiap momen ketika dia merasa dibimbing oleh Tuhan,
sebagai pengingat akan kasih-Nya. Seperti pekerja itu, kamu juga harus tetap disiplin, memilih kebijaksanaan dan kedamaian di atas reaksi emosional. Terutama ketika menghadapi kelelahan atau keraguan, kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya seringkali mengarah pada tindakan bersama yang memiliki dampak besar. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep musyawarah, yaitu diskusi bersama untuk mencapai mufakat. Seorang aktivis dari Kalimantan, misalnya, mungkin bertemu dengan seorang relawan lain dan menemukan bahwa mereka berbagi visi untuk melindungi hutan adat. Mereka mungkin mengadakan musyawarah dengan komunitas lokal, merencanakan inisiatif pelestarian lingkungan, dan bekerja bersama untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Kerenovasian ini bukan hanya tentang lingkungan. Itu adalah tindakan spiritual yang selaras dengan rencana ilahi untuk menjaga ciptaan Tuhan. Mereka mungkin juga mengadakan kegiatan penanaman pohon, melibatkan anak-anak sekolah untuk memperkuat kesadaran lingkungan, dan mengadakan upacara adat untuk menghormati alam. Seperti aktivis itu, kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya mengarah pada misi bersama. Memperkuat dampak kalian melalui kerjasama, kamu juga harus tetap rendah hati dalam perjalanan ini. Meskipun kamu membawa kekuatan besar, ingatlah bahwa kekuatan itu diberikan, bukan dimiliki. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep Trihitakarana, yaitu harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Seorang pemangku dari Bali, misalnya, mungkin memimpin upacara di pura untuk mempersembahkan sesaji kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas keberkahan yang diterima komunitasnya. Dia merasa bahwa setiap tindakannya adalah bagian dari hubungan harmonis dengan Tuhan, dan dia tetap rendah hati, mengetahui bahwa kekuatannya berasal dari sumber ilahi. Dia mungkin juga mengadakan upacara melukat untuk memurnikan energi komunitasnya, memperkuat hubungan spiritual mereka melalui doa dan meditasi. Seperti pemangku itu, kamu juga harus tetap rendah hati, memberikan kemuliaan kepada Tuhan yang telah memilihmu dan menjaga hubunganmu dengan alam ilahi melalui doa dan refleksi. Melangkah ke dalam perjalanan ini, kamu akan menemukan bahwa dunia mulai berubah di sekitarmu. Orang-orang akan tertarik pada cahayamu, beberapa dengan niat tulus, ingin belajar dari kebijaksanaanmu. Sementara yang lain mungkin mencoba menguras energimu. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep silaturahmi, yaitu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Seorang guru dari Sumatera Barat, misalnya, mungkin membangun hubungan dengan komunitasnya melalui pengajaran dan berbagi kebijaksanaan. Tetapi dia juga belajar untuk menetapkan batasan dengan mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi. Dia mungkin mengadakan kegiatan komunitas, seperti kelompok baca Al-Quran, untuk memperkuat ikatan spiritual dengan mereka yang tulus. Dia mungkin juga mengadakan acara budaya Minangkabau, seperti tari piring, untuk merayakan warisan komunitasnya, memperkuat ikatan sosial dan spiritual. Seperti guru itu, kamu juga harus bijaksana dalam memilih siapa yang kamu izinkan masuk ke ruang sucimu. Memastikan bahwa energimu digunakan untuk tujuan ilahi. Dengan setiap langkah yang kamu ambil, kamu akan semakin menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang memajukan rencana ilahi Tuhan. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep dakwah, yaitu menyebarkan kebenaran dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Seorang ulama dari Aceh, misalnya, mungkin berbicara di masjid tentang pentingnya kejujuran dan keadilan, menggunakan kata-katanya untuk menginspirasi jemaahnya agar hidup lebih selaras dengan kehendak Tuhan. Dia mungkin menghadapi tantangan,
seperti skeptisisme dari beberapa jemaah. Tetapi dengan iman yang teguh, dia tetap berbicara, mengetahui bahwa kata-katanya memiliki kekuatan untuk mengubah hati. Dia mungkin juga mengadakan pengajian mingguan di rumahnya, mengundang komunitas untuk belajar bersama, memperkuat ikatan spiritual mereka melalui diskusi yang mendalam. Seperti ulama itu, kamu juga dipanggil untuk menggunakan suaramu sebagai alat kebenaran, untuk berbicara dengan otoritas dan keyakinan, untuk menjadi suara yang membangunkan mereka yang masih terjebak dalam ilusi dunia. Kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya membawa kedamaian dan kekuatan yang tak terbantahkan. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep semangat juang, yaitu semangat untuk terus berjuang meskipun menghadapi rintangan. Seorang aktivis dari Papua, misalnya, mungkin berjuang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Meskipun menghadapi ancaman dari pihak-pihak besar, ketika dia bertemu dengan aktivis lain yang berbagi visinya, mereka mungkin mengadakan loka karya di desa mereka, mengajarkan generasi muda tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Dengan setiap langkah kecil yang mereka ambil, mereka merasa lebih dekat dengan tujuan ilahi mereka, menginspirasi orang lain untuk berdiri dan memperjuangkan keadilan. Mereka mungkin juga mengadakan pameran budaya, seperti tarian tradisional Papua, untuk merayakan identitas mereka, memperkuat ikatan komunitas. Seperti aktivis itu, kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya memperkuat semangat juangmu, memberikan dukungan dan inspirasi saat kamu menghadapi tantangan. Kamu juga harus siap untuk momen-momen kelelahan, saat kamu merasa telah memberikan begitu banyak, namun dunia tetap tidak berubah. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep istighfar, yaitu memohon ampun dan petunjuk kepada Allah. Seorang pekerja migran dari Indramayu, misalnya, mungkin beristighfar setiap malam, meminta Tuhan untuk menjernihkan pikirannya dan membimbing keputusannya di tengah kesulitan hidup di negeri orang. Dengan setiap istighfar, dia menemukan kedamaian batin, kekuatan untuk menghadapi tantangan, dan kejelasan untuk membuat pilihan yang bijaksana. Dia mungkin juga menulis jurnal doa, mencatat setiap momen ketika dia merasa dibimbing oleh Tuhan, sebagai pengingat akan kasih-Nya. Seperti pekerja itu, kamu juga harus tetap disiplin, memilih kebijaksanaan dan kedamaian di atas reaksi emosional, terutama ketika menghadapi kelelahan atau keraguan. Kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya seringkali mengarah pada tindakan bersama yang memiliki dampak besar. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep musyawarah, yaitu diskusi bersama untuk mencapai mufakat. Seorang aktivis dari Kalimantan, misalnya, mungkin bertemu dengan seorang relawan lain dan menemukan bahwa mereka berbagi visi untuk melindungi hutan adat. Mereka mungkin mengadakan musyawarah dengan komunitas lokal, merencanakan inisiatif pelestarian lingkungan, dan bekerja bersama untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Kerenovasian ini bukan hanya tentang lingkungan. Itu adalah tindakan spiritual yang selaras dengan rencana ilahi untuk menjaga ciptaan Tuhan. Mereka mungkin juga mengadakan kegiatan penanaman pohon, melibatkan anak-anak sekolah untuk memperkuat kesadaran lingkungan, dan mengadakan upacara adat untuk menghormati alam. Seperti aktivis itu, kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya mengarah pada misi bersama, memperkuat dampak kalian melalui kerjasama. Kamu juga harus tetap rendah hati dalam perjalanan ini. Meskipun kamu membawa kekuatan besar, ingatlah bahwa kekuatan itu diberikan, bukan dimiliki. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep Trihita Karana, yaitu harmoni antara manusia, alam,
dan Tuhan, seorang pemangku dari Bali. Misalnya, mungkin memimpin upacara di pura untuk mempersembahkan sesaji kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas keberkahan yang diterima komunitasnya. Dia merasa bahwa setiap tindakannya adalah bagian dari hubungan harmonis dengan Tuhan, dan dia tetap rendah hati, mengetahui bahwa kekuatannya berasal dari sumber ilahi. Dia mungkin juga mengadakan upacara melukat untuk memurnikan energi komunitasnya, memperkuat hubungan spiritual mereka melalui doa dan meditasi. Seperti pemangku itu, kamu juga harus tetap rendah hati, memberikan kemuliaan kepada Tuhan yang telah memilihmu dan menjaga hubunganmu dengan alam ilahi melalui doa dan refleksi. Melangkah ke dalam perjalanan ini, kamu akan menemukan bahwa dunia mulai berubah di sekitarmu. Orang-orang akan tertarik pada cahayamu. Beberapa dengan niat tulus ingin belajar dari kebijaksanaanmu, sementara yang lain mungkin mencoba menguras energimu. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep silaturahmi, yaitu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Seorang guru dari Sumatera Barat, misalnya, mungkin membangun hubungan dengan komunitasnya melalui pengajaran dan berbagi kebijaksanaan. Tetapi dia juga belajar untuk menetapkan batasan dengan mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi. Dia mungkin mengadakan kegiatan komunitas, seperti kelompok baca Al-Quran, untuk memperkuat ikatan spiritual dengan mereka yang tulus. Dia mungkin juga mengadakan acara budaya Minangkabau, seperti tari piring, untuk merayakan warisan komunitasnya, memperkuat ikatan sosial dan spiritual. Seperti guru itu, kamu juga harus bijaksana dalam memilih siapa yang kamu izinkan masuk ke ruang sucimu. Memastikan bahwa energimu digunakan untuk tujuan ilahi. Dengan setiap langkah yang kamu ambil, kamu akan semakin menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang memajukan rencana ilahi Tuhan. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep dakwah, yaitu menyebarkan kebenaran dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Seorang ulama dari Aceh, misalnya, mungkin berbicara di masjid tentang pentingnya kejujuran dan keadilan, menggunakan kata-katanya untuk menginspirasi jemaahnya agar hidup lebih selaras dengan kehendak Tuhan. Dia mungkin menghadapi tantangan, seperti skeptisisme dari beberapa jemaah. Tetapi dengan iman yang teguh, dia tetap berbicara, mengetahui bahwa kata-katanya memiliki kekuatan untuk mengubah hati. Dia mungkin juga mengadakan pengajian mingguan di rumahnya, mengundang komunitas untuk belajar bersama, memperkuat ikatan spiritual mereka melalui diskusi yang mendalam. Seperti ulama itu, kamu juga dipanggil untuk menggunakan suaramu sebagai alat kebenaran, untuk berbicara dengan otoritas dan keyakinan, untuk menjadi suara yang membangunkan mereka yang masih terjebak dalam ilusi dunia. Kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya membawa kedamaian dan kekuatan yang tak terbantahkan. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep semangat juang, yaitu semangat untuk terus berjuang meskipun menghadapi rintangan. Seorang aktivis dari Papua, misalnya, mungkin berjuang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, meskipun menghadapi ancaman dari pihak-pihak besar. Ketika dia bertemu dengan aktivis lain yang berbagi visinya, mereka mungkin mengadakan loka karya di desa mereka, mengajarkan generasi muda tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Dengan setiap langkah kecil yang mereka ambil, mereka merasa lebih dekat dengan tujuan ilahi mereka, menginspirasi orang lain untuk berdiri dan memperjuangkan keadilan. Mereka mungkin juga mengadakan pameran budaya, seperti tarian tradisional Papua, untuk merayakan identitas mereka, memperkuat ikatan komunitas. Seperti aktivis itu,
kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya memperkuat semangat juangmu, memberikan dukungan dan inspirasi saat kamu menghadapi tantangan. Kamu juga harus siap untuk momen-momen kelelahan. Saat kamu merasa telah memberikan begitu banyak, namun dunia tetap tidak berubah. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep istighfar, yaitu memohon ampun dan petunjuk kepada Allah. Seorang pekerja migran dari Indramayu, misalnya, mungkin beristighfar setiap malam, meminta Tuhan untuk menjernihkan pikirannya dan membimbing keputusannya di tengah kesulitan hidup di negeri orang. Dengan setiap istighfar, dia menemukan kedamaian batin, kekuatan untuk menghadapi tantangan, dan kejelasan untuk membuat pilihan yang bijaksana. Dia mungkin juga menulis jurnal doa, mencatat setiap momen ketika dia merasa dibimbing oleh Tuhan, sebagai pengingat akan kasih-Nya. Seperti pekerja itu, kamu juga harus tetap disiplin, memilih kebijaksanaan dan kedamaian di atas reaksi emosional, terutama ketika menghadapi kelelahan atau keraguan. Kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya seringkali mengarah pada tindakan bersama yang memiliki dampak besar. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep musyawarah, yaitu diskusi bersama untuk mencapai mufakat. Seorang aktivis dari Kalimantan, misalnya, mungkin bertemu dengan seorang relawan lain dan menemukan bahwa mereka berbagi visi untuk melindungi hutan adat. Mereka mungkin mengadakan musyawarah dengan komunitas lokal, merencanakan inisiatif pelestarian lingkungan, dan bekerja bersama untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Kerenovasian ini bukan hanya tentang lingkungan. Itu adalah tindakan spiritual yang selaras dengan rencana ilahi untuk menjaga ciptaan Tuhan. Mereka mungkin juga mengadakan kegiatan penanaman pohon, melibatkan anak-anak sekolah untuk memperkuat kesadaran lingkungan, dan mengadakan upacara adat untuk menghormati alam. Seperti aktivis itu, kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya mengarah pada misi bersama, memperkuat dampak kalian melalui kerjasama. Kamu juga harus tetap rendah hati dalam perjalanan ini. Meskipun kamu membawa kekuatan besar, ingatlah bahwa kekuatan itu diberikan, bukan dimiliki. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep Trihita Karana, yaitu harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Seorang pemangku dari Bali, misalnya, mungkin memimpin upacara di pura untuk mempersembahkan sesaji kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas keberkahan yang diterima komunitasnya. Dia merasa bahwa setiap tindakannya adalah bagian dari hubungan harmonis dengan Tuhan, dan dia tetap rendah hati. Mengetahui bahwa kekuatannya berasal dari sumber ilahi, dia mungkin juga mengadakan upacara melukat untuk memurnikan energi komunitasnya, memperkuat hubungan spiritual mereka melalui doa dan meditasi. Seperti pemangku itu, kamu juga harus tetap rendah hati, memberikan kemuliaan kepada Tuhan yang telah memilihmu dan menjaga hubunganmu dengan alam ilahi melalui doa dan refleksi. Melangkah ke dalam perjalanan ini, kamu akan menemukan bahwa dunia mulai berubah di sekitarmu. Orang-orang akan tertarik pada cahayamu, beberapa dengan niat tulus, ingin belajar dari kebijaksanaanmu. Sementara yang lain mungkin mencoba menguras energimu. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep silaturahmi, yaitu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Seorang guru dari Sumatera Barat, misalnya, mungkin membangun hubungan dengan komunitasnya melalui pengajaran dan berbagi kebijaksanaan. Tetapi dia juga belajar untuk menetapkan batasan dengan mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi. Dia mungkin mengadakan kegiatan komunitas, seperti kelompok baca Al-Quran,
Untuk memperkuat ikatan spiritual dengan mereka yang tulus, dia mungkin juga mengadakan acara budaya Minangkabau, seperti tari piring, untuk merayakan warisan komunitasnya, memperkuat ikatan sosial dan spiritual. Seperti guru itu, kamu juga harus bijaksana dalam memilih siapa yang kamu izinkan masuk ke ruang sucimu. Memastikan bahwa energimu digunakan untuk tujuan ilahi. Dengan setiap langkah yang kamu ambil, kamu akan semakin menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang memajukan rencana ilahi Tuhan. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep dakwah, yaitu menyebarkan kebenaran dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Seorang ulama dari Aceh, misalnya, mungkin berbicara di masjid tentang pentingnya kejujuran dan keadilan, menggunakan kata-katanya untuk menginspirasi jemaahnya agar hidup lebih selaras dengan kehendak Tuhan. Dia mungkin menghadapi tantangan, seperti skeptisisme dari beberapa jemaah. Tetapi dengan iman yang teguh, dia tetap berbicara, mengetahui bahwa kata-katanya memiliki kekuatan untuk mengubah hati. Dia mungkin juga mengadakan pengajian mingguan di rumahnya, mengundang komunitas untuk belajar bersama, memperkuat ikatan spiritual mereka melalui diskusi yang mendalam. Seperti ulama itu, kamu juga dipanggil untuk menggunakan suaramu sebagai alat kebenaran, untuk berbicara dengan otoritas dan keyakinan, untuk menjadi suara yang membangunkan mereka yang masih terjebak dalam ilusi dunia. Kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya membawa kedamaian dan kekuatan yang tak terbantahkan. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep semangat juang, yaitu semangat untuk terus berjuang meskipun menghadapi rintangan. Seorang aktivis dari Papua, misalnya, mungkin berjuang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, meskipun menghadapi ancaman dari pihak-pihak besar. Ketika dia bertemu dengan aktivis lain yang berbagi visinya, mereka mungkin mengadakan lokakarya di desa mereka, mengajarkan generasi muda tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Dengan setiap langkah kecil yang mereka ambil, mereka merasa lebih dekat dengan tujuan ilahi mereka, menginspirasi orang lain untuk berdiri dan memperjuangkan keadilan. Mereka mungkin juga mengadakan pameran budaya, seperti tarian tradisional Papua, untuk merayakan identitas mereka, memperkuat ikatan komunitas. Seperti aktivis itu, kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya memperkuat semangat juangmu, memberikan dukungan dan inspirasi saat kamu menghadapi tantangan. Koneksi ini bukan sekadar hubungan biasa. Ini adalah ikatan rohani yang dirancang oleh Tuhan untuk membantu kamu tetap teguh dalam panggilan ilahimu. Ketika kamu bertemu dengan orang terpilih lainnya, kamu akan merasakan bahwa mereka memahami perjuanganmu dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Mereka tahu betapa beratnya beban yang kamu pikul, betapa sulitnya peperangan rohani yang kamu hadapi, dan betapa besarnya harga yang kamu bayar untuk tetap setia pada tujuan ilahi. Dalam budaya Indonesia, kita sering melihat ikatan ini dalam komunitas yang erat. Seorang pengrajin dari Yogyakarta, misalnya, mungkin bertemu dengan seniman lain di pasar seni lokal dan merasa hubungan instan karena mereka berbagi semangat untuk melestarikan budaya Jawa melalui kerajinan tangan. Mereka mungkin bekerja sama untuk mengadakan pameran kecil, mengundang komunitas untuk menghargai keindahan batik atau ukiran kayu, memperkuat ikatan mereka melalui tindakan kreatif yang selaras dengan nilai-nilai spiritual. Seperti pengrajin itu, kamu juga akan menemukan bahwa orang terpilih lainnya menjadi sekutu yang memperkuatmu, membantu kamu tetap fokus pada misi ilahi yang telah Tuhan tetapkan bagimu. Kamu juga harus siap untuk momen-momen ketika keraguan mencoba menyelinap kembali,
Saat kamu merasa lelah atau bertanya-tanya apakah usahamu benar-benar membuat perubahan. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep sabar, yaitu kesabaran dalam menghadapi ujian. Seorang ibu dari Makassar, misalnya, mungkin menghadapi tantangan besar dalam keluarganya, seperti anak yang sakit atau kesulitan keuangan yang berat. Dengan sabar, dia berdoa setiap malam, memohon kekuatan dan petunjuk dari Tuhan. Dengan setiap doa, dia merasa lebih kuat, lebih selaras dengan tujuan ilahinya, dan melihat keajaiban kecil terjadi, seperti kesembuhan anaknya atau bantuan tak terduga dari komunitasnya. Dia mungkin mengadakan selamatan kecil di rumahnya, mengundang tetangga untuk berbagi makanan dan berdoa bersama sebagai tanda syukur atas kasih Tuhan. Seperti ibu itu, kamu juga harus tetap sabar dan disiplin, memilih untuk mempercayai proses ilahi meskipun hasilnya belum terlihat. Orang terpilih lainnya yang kamu temui akan menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian, bahwa mereka juga menghadapi ujian serupa dan tetap berdiri teguh. Mereka mungkin berbagi cerita tentang bagaimana mereka mengatasi keraguan, memberikan kamu inspirasi untuk terus maju. Koneksi dengan orang terpilih lainnya juga seringkali mengarah pada tindakan bersama yang memiliki dampak besar. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep gotong royong, yaitu kerjasama untuk kebaikan bersama. Seorang kepala desa dari Nusa Tenggara Timur, misalnya, mungkin menyatukan komunitasnya untuk membangun jembatan baru, menghadapi tantangan seperti kurangnya dana atau cuaca buruk. Dengan iman dan kerja sama, dia berhasil mengubah kehidupan desanya, memberikan akses yang lebih baik ke pasar dan sekolah. Dia mungkin mengadakan musyawarah desa untuk merencanakan proyek ini, melibatkan semua warga untuk memastikan keberhasilannya, dan mengadakan upacara syukuran setelah jembatan selesai, mengundang komunitas untuk berdoa dan merayakan bersama. Seperti kepala desa itu, kamu juga dipanggil untuk bekerja bersama orang terpilih lainnya, menciptakan dampak yang lebih besar melalui tindakan bersama. Ketika kamu bertemu dengan mereka, kamu mungkin menemukan bahwa kalian berbagi visi yang selaras, seperti membangun komunitas yang lebih kuat atau menyebarkan kebenaran spiritual. Bersama, kalian dapat menghancurkan benteng-benteng kegelapan, membebaskan mereka yang terperangkap dalam ilusi, dan memajukan rencana ilahi Tuhan dengan cara yang tidak mungkin dilakukan sendirian. Kamu juga harus tetap rendah hati dalam perjalanan ini. Meskipun kamu membawa kekuatan besar, ingatlah bahwa kekuatan itu adalah anugerah dari Tuhan, bukan sesuatu yang kamu miliki sendiri. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep Trihita Karana, yaitu harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Seorang pemangku dari Bali, misalnya, mungkin memimpin upacara di pura untuk mempersembahkan sesaji kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas keberkahan yang diterima komunitasnya. Dia merasa bahwa setiap tindakannya adalah bagian dari hubungan harmonis dengan Tuhan, dan dia tetap rendah hati, mengetahui bahwa kekuatannya berasal dari sumber ilahi. Dia mungkin juga mengadakan upacara melukat untuk memurnikan energi komunitasnya, mengundang warga untuk berpartisipasi dalam doa dan meditasi, memperkuat hubungan spiritual mereka. Seperti pemangku itu, kamu juga harus tetap rendah hati, selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan yang telah memilihmu. Koneksi dengan orang terpilih lainnya akan membantu kamu tetap membumi, mengingatkanmu bahwa kalian semua adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar, bekerja bersama untuk tujuan yang lebih tinggi. Melangkah ke dalam perjalanan ini, kamu akan menemukan bahwa dunia mulai berubah di sekitarmu. Orang-orang akan tertarik pada cahayamu, beberapa dengan niat tulus,
ingin belajar dari kebijaksanaanmu, sementara yang lain mungkin mencoba menguras energimu. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep silaturahmi, yaitu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Seorang guru dari Sumatera Barat, misalnya, mungkin membangun hubungan dengan komunitasnya melalui pengajaran dan berbagi kebijaksanaan. Tetapi dia juga belajar untuk menetapkan batasan dengan mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi. Dia mungkin mengadakan kegiatan komunitas, seperti kelompok baca Al-Quran, untuk memperkuat ikatan spiritual dengan mereka yang tulus. Dia mungkin juga mengadakan acara budaya Minangkabau, seperti tari piring, untuk merayakan warisan komunitasnya, mengundang warga untuk bergabung dalam perayaan yang memperkuat ikatan sosial dan spiritual. Seperti guru itu, kamu juga harus bijaksana dalam memilih siapa yang kamu izinkan masuk ke ruang sucimu. Memastikan bahwa energimu digunakan untuk tujuan ilahi. Orang terpilih lainnya yang kamu temui akan membantu kamu dalam kepekaan ini. Karena mereka juga memahami pentingnya menjaga energi mereka tetap murni. Kamu juga akan semakin menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang memajukan rencana ilahi Tuhan. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep dakwah, yaitu menyebarkan kebenaran dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Seorang ulama dari Aceh, misalnya, mungkin berbicara di masjid tentang pentingnya kejujuran dan keadilan, menggunakan kata-katanya untuk menginspirasi jemaahnya agar hidup lebih selaras dengan kehendak Tuhan. Dia mungkin menghadapi tantangan, seperti skeptisisme dari beberapa jemaah, tetapi dengan iman yang teguh. Dia tetap berbicara, mengetahui bahwa kata-katanya memiliki kekuatan untuk mengubah hati. Dia mungkin juga mengadakan pengajian mingguan di rumahnya, mengundang komunitas untuk belajar bersama, memperkuat ikatan spiritual mereka melalui diskusi yang mendalam. Seperti ulama itu, kamu juga dipanggil untuk menggunakan suaramu sebagai alat kebenaran, untuk berbicara dengan otoritas dan keyakinan, untuk menjadi suara yang membangunkan mereka yang masih terjebak dalam ilusi dunia. Orang terpilih lainnya akan menjadi mitra dalam misi ini, berbagi wawasan dan kebijaksanaan yang memperkuat dampak kata-katamu. Kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya membawa kedamaian dan kekuatan yang tak terbantahkan. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep semangat juang, yaitu semangat untuk terus berjuang meskipun menghadapi rintangan. Seorang aktivis dari Papua, misalnya, mungkin berjuang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, meskipun menghadapi ancaman dari pihak-pihak besar. Ketika dia bertemu dengan aktivis lain yang berbagi visinya, mereka mungkin mengadakan lokakarya di desa mereka, mengajarkan generasi muda tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Dengan setiap langkah kecil yang mereka ambil, mereka merasa lebih dekat dengan tujuan ilahi mereka, menginspirasi orang lain untuk berdiri dan memperjuangkan keadilan. Mereka mungkin juga mengadakan pameran budaya, seperti tarian tradisional Papua, untuk merayakan identitas mereka, mengundang komunitas untuk bergabung dalam perayaan yang memperkuat ikatan sosial dan spiritual. Seperti aktivis itu, kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya memperkuat semangat juangmu, memberikan dukungan dan inspirasi saat kamu menghadapi tantangan. Kamu juga harus siap untuk momen-momen kelelahan. Saat kamu merasa telah memberikan begitu banyak, namun dunia tetap tidak berubah. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep istighfar, yaitu memohon ampun dan petunjuk kepada Allah. Seorang pekerja migran dari Indramayu, misalnya, mungkin beristighfar setiap malam, meminta Tuhan untuk menjernihkan pikirannya dan membimbing keputusannya di tengah kesulitan hidup di negeri orang. Dengan setiap istighfar, dia menemukan kedamaian batin.
kekuatan untuk menghadapi tantangan, dan kejelasan untuk membuat pilihan yang bijaksana. Dia mungkin juga menulis jurnal doa, mencatat setiap momen ketika dia merasa dibimbing oleh Tuhan, sebagai pengingat akan kasih-Nya. Seperti pekerja itu, kamu juga harus tetap disiplin, memilih kebijaksanaan dan kedamaian di atas reaksi emosional, terutama ketika menghadapi kelelahan atau keraguan. Orang terpilih lainnya yang kamu temui akan menjadi sumber kekuatan dalam momen-momen ini. Berbagi cerita tentang bagaimana mereka mengatasi kelelahan, memberikan kamu inspirasi untuk terus maju. Kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya seringkali mengarah pada tindakan bersama yang memiliki dampak besar. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep musyawarah, yaitu diskusi bersama untuk mencapai mufakat. Seorang aktivis dari Kalimantan, misalnya, mungkin bertemu dengan seorang relawan lain dan menemukan bahwa mereka berbagi visi untuk melindungi hutan adat. Mereka mungkin mengadakan musyawarah dengan komunitas lokal, merencanakan inisiatif pelestarian lingkungan, dan bekerja bersama untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Kerenovasian ini bukan hanya tentang lingkungan. Itu adalah tindakan spiritual yang selaras dengan rencana ilahi untuk menjaga ciptaan Tuhan. Mereka mungkin juga mengadakan kegiatan penanaman pohon, melibatkan anak-anak sekolah untuk memperkuat kesadaran lingkungan, dan mengadakan upacara adat untuk menghormati alam, seperti doa bersama di tepi hutan. Seperti aktivis itu, kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya mengarah pada misi bersama, memperkuat dampak kalian melalui kerjasama. Kamu juga harus tetap rendah hati dalam perjalanan ini. Meskipun kamu membawa kekuatan besar, ingatlah bahwa kekuatan itu adalah anugerah dari Tuhan, bukan sesuatu yang kamu miliki sendiri. Dalam tradisi Hindu Bali, kita mengenal konsep Trihita Karana, yaitu harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan, seorang pemangku dari Bali. Misalnya, mungkin memimpin upacara di pura untuk mempersembahkan sesaji kepada Tuhan, sebagai tanda syukur atas keberkahan yang diterima komunitasnya. Dia merasa bahwa setiap tindakannya adalah bagian dari hubungan harmonis dengan Tuhan, dan dia tetap rendah hati, mengetahui bahwa kekuatannya berasal dari sumber ilahi. Dia mungkin juga mengadakan upacara melukat untuk memurnikan energi komunitasnya, mengundang warga untuk berpartisipasi dalam doa dan meditasi, memperkuat hubungan spiritual mereka. Seperti pemangku itu, kamu juga harus tetap rendah hati, memberikan kemuliaan kepada Tuhan yang telah memilihmu. Orang terpilih lainnya akan membantu kamu tetap membumi, mengingatkanmu bahwa kalian semua adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Melangkah ke dalam perjalanan ini, kamu akan menemukan bahwa dunia mulai berubah di sekitarmu. Orang-orang akan tertarik pada cahayamu, beberapa dengan niat tulus, ingin belajar dari kebijaksanaanmu, sementara yang lain mungkin mencoba menguras energimu. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep silaturahmi, yaitu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Seorang guru dari Sumatera Barat, misalnya, mungkin membangun hubungan dengan komunitasnya melalui pengajaran dan berbagi kebijaksanaan. Tetapi dia juga belajar untuk menetapkan batasan dengan mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi. Dia mungkin mengadakan kegiatan komunitas, seperti kelompok baca Al-Quran, untuk memperkuat ikatan spiritual dengan mereka yang tulus. Dia mungkin juga mengadakan acara budaya Minangkabau, seperti tari piring, untuk merayakan warisan komunitasnya, mengundang warga untuk bergabung dalam perayaan yang memperkuat ikatan sosial dan spiritual. Seperti guru itu, kamu juga harus bijaksana dalam memilih siapa yang kamu izinkan masuk ke ruang sucimu.
memastikan bahwa energimu digunakan untuk tujuan ilahi. Dengan setiap langkah yang kamu ambil, kamu akan semakin menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang memajukan rencana ilahi Tuhan. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kita mengenal konsep dakwah, yaitu menyebarkan kebenaran dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Seorang ulama dari Aceh, misalnya, mungkin berbicara di masjid tentang pentingnya kejujuran dan keadilan, menggunakan kata-katanya untuk menginspirasi jemaahnya agar hidup lebih selaras dengan kehendak Tuhan. Dia mungkin menghadapi tantangan seperti skeptisisme dari beberapa jemaah, tetapi dengan iman yang teguh, dia tetap berbicara, mengetahui bahwa kata-katanya memiliki kekuatan untuk mengubah hati. Dia mungkin juga mengadakan pengajian mingguan di rumahnya, mengundang komunitas untuk belajar bersama, memperkuat ikatan spiritual mereka melalui diskusi yang mendalam. Seperti ulama itu, kamu juga dipanggil untuk menggunakan suaramu sebagai alat kebenaran, untuk berbicara dengan otoritas dan keyakinan, untuk menjadi suara yang membangunkan mereka yang masih terjebak dalam ilusi dunia. Kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya membawa kedamaian dan kekuatan yang tak terbantahkan. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep semangat juang, yaitu semangat untuk terus berjuang meskipun menghadapi rintangan. Seorang aktivis dari Papua, misalnya, mungkin berjuang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, meskipun menghadapi ancaman dari pihak-pihak besar. Ketika dia bertemu dengan aktivis lain yang berbagi visinya, mereka mungkin mengadakan lokakarya di desa mereka, mengajarkan generasi muda tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Dengan setiap langkah kecil yang mereka ambil, mereka merasa lebih dekat dengan tujuan ilahi mereka, menginspirasi orang lain untuk berdiri dan memperjuangkan keadilan. Mereka mungkin juga mengadakan pameran budaya, seperti tarian tradisional Papua, untuk merayakan identitas mereka, mengundang komunitas untuk bergabung dalam perayaan yang memperkuat ikatan sosial dan spiritual. Seperti aktivis itu, kamu juga akan menemukan bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya memperkuat semangat juangmu, memberikan dukungan dan inspirasi saat kamu menghadapi tantangan. Sebagai penutup, ingatlah bahwa perjalanan ini adalah tentang merangkul identitas ilahimu sepenuhnya. Kamu bukan lagi sekadar peserta dalam kehidupan. Kamu adalah orang terpilih, ditandai oleh Tuhan untuk misi yang luar biasa, dengan mengenali orang terpilih lainnya melalui energi mereka, pengalaman bersama, percakapan ilahi, tarikan menuju kesendirian, dan hubungan yang semakin kuat dengan alam ilahi. Kamu akan menemukan sekutu-sekutu rohani yang akan memperkuatmu dalam perjalanan ini. Tulis "Saya menerima" di kolom komentar untuk menegaskan komitmenmu untuk menghormati karunia ini dan melangkah dengan berani ke dalam panggilanmu. Dalam budaya Indonesia, kita menghargai konsep barakah, yaitu keberkahan yang datang dari hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang pedagang dari Banjarmasin, misalnya, mungkin merasa bahwa usahanya diberkahi ketika dia berbagi keuntungannya dengan mereka yang membutuhkan, seperti menyumbang untuk pembangunan masjid ataupun membantu anak yatim. Dengan setiap tindakan kebaikan, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan, melihat setiap keberhasilan sebagai tanda barokas. Dia mungkin mengadakan selamatan untuk berbagi kebahagiaan dengan komunitasnya, mengundang tetangga untuk berdoa dan makan bersama, memperkuat ikatan sosial dan spiritual. Seperti pedagang itu, kamu juga harus hidup dengan cara yang membawa barakah. Mengetahui bahwa koneksi dengan orang terpilih lainnya adalah bagian dari rencana ilahi untuk memperkuat misimu. Melangkahlah dengan berani, karena dunia sedang menunggu kebangkitan penuh dari orang terpilih seperti kamu. Dan bersama,
kalian akan menjadi kekuatan yang tak terhentikan untuk memajukan rencana ilahi Tuhan.